Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ada suara. Astaghfirullahaladzim. Dengar nggak tadi suara? Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya ahli ghaibi wasadati. Wujud. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan mengganggu saya. Saya mau mengambil. Saya diperintah untuk mengambil tasbihnya Sunan Bonang. Kamu jangan menghalangi langkah saya. Jangan mengganggu saya. Jangan mengganggu saya. Jangan mengganggu saya. Kalau kamu mengganggu saya, kamu akan berurusan dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tapi saya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Assalamualaikum. Astagfirullah. Innallah rahimullah. Astagfirullah. Tempat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan pesugihan dan cari ilmu hitam. Sebenarnya sih di mana tempat itu tergantung hati kita. Kalau hati kita, karena hati ini seperti sinyal. Hati kita baik akan mendatangkan kebaikan. Kalau hati kita buruk ya akan mendatangkan keburukan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Tapi sebenarnya jenengan tahu kotoran itu. Kotoran itu sebenarnya kalau ditaruh di tanaman ya sangat menyuburkan. Lah ini saya masuk ke hutan dan akan masuk ke gua ini karena diperintahkan sama Abah Syarif Hidayatullah untuk mengambil sebuah tasbih ya, untuk meminta sebuah tasbih namanya tasbih Sunan Bonang begitu. Jadi saya mau datang ke tempat ini. Angkernya, wingitnya luar biasa ini. Yang penting kita selalu beristighfar, selalu ingat kepada Allah dan selalu bersalawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri, anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri, anta igsiru wa khali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad,
arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada suara. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak tadi suara? Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di mana suara tadi? Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Katanya kayak di tempat ini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaibi wasadati. Wujud. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Energi hitamnya sangat pekat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Semakin lama semakin dolim, malah semakin menyatu dengan kekuatan hitam. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu malah memuja syaitan. Sudah salah bukannya seleh, bukannya merasa bersalah, bertaubat. Kamu adalah hamba Allah, makhluknya Allah. Kamu adalah makhluknya Allah. Sujudlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Setiap keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan mengganggu saya. Saya mau mengambil, saya diperintah untuk mengambil tasbihnya Sunan Bonang. Kamu jangan menghalangi langkah saya. Jangan mengganggu saya. Jangan mengganggu saya. Jangan mengganggu saya. Kalau kamu mengganggu saya, kamu akan berurusan dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Mundur kamu, awas, awas. Mundur, awas. Ikang tasbih saya. Oh, mundur, awas. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Innallah.
bikin bakaran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu Jabar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allah. Kadanas wa taswarjanas malikul jin wa jasa. Allah. Astagfirullah. Sebenarnya saya kayak keinget seseorang ya. Ini seperti yang ganggu kita dulu ya. Ki Maung Jangkung ya. Ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah. Ya, kita pergi dulu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Makhluk apa itu? Astagfirullahaladzim. Allah. Awas, lari maju. Kamu depan saya. Depan saya. Awas ini. Iya. Awas, jangan di belakang saya. Pakai tasbihnya dipakai. Tasbihnya dipakai. Terus zikir Allah. Terus tadi tempat yang enggak ada. Terus kamu tetap zikir, tasbihnya dipakai. Ya. Allah Akbar. Hati-hati. Lihat bawah samping. Hati-hati. Aduh. Astagfirullahaladzim. Saya tak sholawatan dulu aja. Sholawatan dulu. Enggak apa-apa. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sallallahu ala Ada yang duduk besar di sana hitam itu. Duduk besar hitam di sana. Wa'alaihi wa anta samsun anta badrun anta nurun faqanuri anta samsun anta anta nurun anta mis sallallahu astagfirullahaladzim, ada makhluk itu. Sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ya habibi ya ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini
Ya muadiyat Ya imam al-kiblataini Sallallahu ala Sallallahu alaihi wa Sallallahu ala Sallallahu alaihi Al-Fatihah. Masih jauh ya guanya dari sini. Ujian kita banyak sekali mau ngambil tasbihnya Sunan Bonang ini. Astagfirullahaladzim. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Semoga kita bisa segera mengambil tasbih Sunan Bonang untuk mengalahkan Kiai Fahmi yang membawa kol buntet itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahimlah. Jadi kita harus tetap tenang, harus tetap bersabar dan juga ikhlas dengan apapun yang terjadi. Tetap harus sabar, harus ikhlas, dan nanti di ujungnya pasti akan ada kenikmatan, kemudahan, dan keberkahan yang akan kita dapatkan. Tadi itu loh, yang nyerang saya tadi loh, itu kalau nggak salah itu kan Bang Saki Maung Jangkung ya, iya dah? Mungkin subscriber saya yang baru belum tahu siapa itu, makhluk apa itu kan. Yang lama-lama udah tahu. Maung Jangkung itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Selawatan dulu sebentar. Semoga jadi nggak ada gangguan lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ana coba sawa ana coba siji watan tumama sing mandi coba kudu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan ala Sya'abul Qadir Jalil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya wasakulan ya kutubul rabbani wasasumadan ya mahwasan ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya wasakulan ya kutubul ya saya wasakulan ya kutubul ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hiburnya barakat. Astagfirullah. Al-Fatihah. Badan saya masih kurang fit sebenarnya, tapi karena ini tanggung jawab saya, ya harus saya lakukan. Raga boleh lelah, tapi semangat harus tetap kuat. Walaupun banyak ujian, banyak hinaan, banyak cacian, kita harus tetap berjuang. Gerakku adalah gerak batinku. Jadi ada kalanya hidup ini harus batin yang menuntun. Jangan selalu raga atau nafsu kita. Jadi hidup itu seperti orang naik dokar, ya. Orang naik dokar. Selama dokar itu di jalan yang benar, ya kusirnya itu akan tenang-tenang saja. Tapi ketika dokarnya itu
sudah salah jalan atau pengen jalan yang terbaik, maka harus kusirnya yang mengarahkan, tidak di jalan yang seperti biasanya. Karena pada hakikatnya hidup itu seperti dokar itu. Yang menarik itu adalah 4 kuda. Kuda itu adalah nafsu kita, yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Dan dokarnya itu adalah raga kita. Dan kusirnya itu adalah diri kita yang sebenarnya. Kita akan mengetahui diri kita yang sebenarnya ketika kita itu sholat. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah berdiri. Berdiri itu adalah menyaksikan. Jadi kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk menyaksikan apa yang Allah ciptakan. Jadi pada hakikatnya hidup itu adalah sholat. Pada hakikatnya hidup itu adalah sholat. Sholat itu hakikatnya adalah berdiri. Berdiri itu pada hakikatnya adalah menyaksikan. Menyaksikan apa yang Allah ciptakan. Nah, ketika kita menyaksikan apa yang Allah ciptakan itu kita tidak boleh baperan. Tidak boleh jadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Contoh ketika melihat orang cantik, kita nggak boleh seperti ayam yang langsung dikejar, ditumpai, itu tidak boleh. Kita harus tetap tenang, datangin ke orang tuanya, dimintain baik-baik, seperti itu. Tidak boleh seperti ayam yang ketarik hawa nafsu, itu tidak boleh. Dan jangan pernah, ini juga nasihat untuk anak-anak muda ya, terkhusus untuk Febri, atau lebih terkhusus lagi untuk Ricky. Jangan sampai diri kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Jangan sampai memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kayak contoh, saya akan bahagia kalau menikah sama dia. Ini kan pikiran yang picik, pikiran-pikiran yang membuat diri kita sengsara. Saya bahagia kalau saya nikah sama dia. Yang membuat aturan seperti itu siapa? Itu kan kamu sendiri, nafsumu sendiri. Jadi kamu jangan sampai berpikir, jangan sampai menggantungkan, jangan sampai kamu itu memberikan 100% kebahagiaanmu itu karena itu. Tidak boleh. Karena kebahagiaan itu hakikatnya pada diri kita sendiri. Kamu nanti pasti akan kecewa kalau diri kamu memberikan kebahagiaanmu itu kepada orang lain. Ambilin kata-kata ini, posting di TikTok gitu, biar kamu itu jadi anak muda itu enggak gampang terombang-ambing oleh keadaan. Termasuk juga yang sudah tua, yang sudah berumah tangga. Jangan sampai kamu itu berpikir saya itu bahagia nanti kalau saya sudah punya rumah. Yang bikin aturan seperti itu siapa? Saya bahagia nanti kalau sudah punya mobil, saya bahagia nanti kalau sudah punya jabatan. Kenapa kebahagiaanmu itu harus menunggu hal-hal yang seperti itu? Bukankah kamu dulu waktu masih kecil dengan main kelereng aja kamu bahagia? Terus kenapa ketika kamu sudah dewasa kamu harus bahagia kalau kamu menikah sama dia? Terus giliran kamu nggak jadi nikah sama dia, kamu bunuh diri loh. Itu kan ya tolol itu. Jadi kamu sudah menikah, terus kamu berpikir aku bahagia nanti kalau aku sudah punya rumah, aku bahagia nanti kalau sudah punya mobil, aku bahagia nanti kalau sudah punya jabatan. Itu pikiran seperti apa seperti itu? Jangan sampai kita itu menyengsarakan diri kita dengan hawa nafsu, dengan pikiran-pikiran kita tadi. Dunia itu kayak ya-ya'au. Dunia itu kayak ya-ya'au kalau belum kita dapatkan. Semua terasa istimewa ketika belum kita dapatkan. Tapi ketika sudah kita dapatkan, semuanya akan biasa-biasa saja. Saya ulangi lagi untuk anak-anak muda. Anak-anak muda itu masih semangat-semangatnya. Dunia ini akan terasa istimewa. Dunia ini akan terlihat istimewa ketika kita belum mendapatkan. Ketika kita sudah mendapatkan, dunia ini akan biasa-biasa saja. Karena dunia itu fata morgana. Kamu melihat siapa pacarmu? Apa? Soimah. Kamu melihat Lia semuanya, cuantiknya luar biasa. Aprilia itu. Kamu melihat Aprilia itu semuanya cuantiknya luar biasa. Kamu berpikir saya akan sangat bahagia kalau menikah sama dia. Pokoknya saya harus bagaimanapun nikah sama dia. Karena kamu itu menganggap kamu itu akan bahagia sekali. Ketika kamu sudah menikah biasa-biasa saja. Malah mungkin kamu akan sering bertengkar, bahkan ada yang berpisah. Nah seperti itu kan. Kebanyakan sekarang itu. Karena semuanya didasari dengan hawa nafsu, bukan karena iman, bukan karena sayang, bukan karena Allah.
Karena hawa nafsu itu kayak kamu lapar itu mau makan, ketika kamu udah makan kayak gimana? Sudah toh, kamu kasih lagi kamu makan enggak? Enggak lah, muntah kamu, malah bisa-bisa kamu sakit. Ngelihat aja enek kok. Lah itu loh, dunia itu kayak gitu. Ini pengalaman pribadi kayak saya dulu. Saya dulu pengen punya mobil Alphard, ya kan. Ketika saya sudah beliin untuk Umi, sudah punya, sekarang lihat saya. Kemana-mana senangnya jalan kaki. Pengen bangun pondok rumah besar, sudah pada rumah besar senangnya tidur di gua, senangnya tidur di hutan. Coba kayak gitu. Jadi dunia itu kayak ya kalau belum kita dapatkan. Dunia itu terasa istimewa kalau belum kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan biasa-biasa saja. Yang istimewa itu adalah ketika kita benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah dengan sholat, dengan kita baik kepada orang tua. Itulah yang istimewa. Itulah yang istimewa. Makanya saya itu benar-benar salut sama Gus Idam itu kenapa? Karena setelah saya cermati, salah satu hal yang membuat Gus Idam itu menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang dan suka itu karena beliau itu sangat mencintai ibunya. Itu yang pertama. Jadi ketika saya diundang di sebuah pengajian, ya, ketika itu saya diundang di sebuah pengajian. Sebenarnya waktu itu kayak saya nggak pengen datang, kenapa? Karena saya merasa hina, saya nggak pantas lah duduk bersama Gus Idam. Saya cukup mendoakan beliau dari kejauhan. Dan jangan khawatir ya, untuk semua pendukung Gus Idam. Kalau ada yang mau nyantet Gus Idam, saya yang jadi benteng utamanya yang akan melindungi beliau. Jadi jangan khawatir itu. Dan saya memang saya punya keyakinan ya. Saya punya keyakinan kalau Gus Idam itu memang wali Allah. Kenapa? Karena ketika saya duduk di samping beliau, itu di depan jalan itu memang ada sebuah masjid yang sangat keramat, ditulis namanya, tulis kiri, ada masjid sebuah keramat yang sangat keramat di situ. Nah, ketika itu memang saya sering ke situ untuk sholat di sana, ngambil air untuk sarana di pondok saya. Loh, tiba-tiba ketika saya sedang diundang pengajian, itu Gus Idam bilang di depan jamaahnya itu, kamu kalau pengen sembuh dari sakitmu, ngambil air yang ada di depan masjid itu, yang ada di masjid itu. Tapi bukan di masjid ini, masjid sana. Masjid yang ditunjuk Gus Idam itu masjid yang saya katakan tadi itu, di masjid tulis itu yang memang keramat di situ. Kenapa? Karena di situ ada seorang Habib yang mendoakan langsung di situ dan dekat dengan makomnya Habaib di situ memang. Dan Habaib yang situ itu ya orang Blitar tahu lah. Ini tidak saya sebutkan di sini. Nah, belum mau disebutkan. Seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk semua subscriber lovernya, pecintanya Gus Idam. Sayang nanti jadi benteng terdepan ketika ada yang mau nyantet Gus Idam. Ya, saya cukup di belakang layar aja. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, mohon doanya untuk semua saudaraku. Kita masih akan terus berjuang dan terus berjuang walaupun raga mulai goyang. Tapi namanya berjuang harus terus dilakukan. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang sakti. Yang hebat, yang kuat, yang sakti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah selemah-lemahnya makhluk. Jadi jangan pernah merasa kita di atas segalanya. Yang penting anggap diri kita jelek dan orang lain baik. Maka diri kita, hati kita akan menjadi lautan, menampung semua air dari daratan, tapi pada akhirnya karena lautan itu suci, punya jati diri, yang jelek akan nyingkir-nyingkir sendiri. Jadikan hatimu bagaikan lautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.